Selamat sore adik-adik yang di rumah. Shalom. Damai di hati. Puji syukur. Torang boleh baku dapa lagi bersama guru-guru sekolah minggu Jemaat Nafiri Bitung bersama adik-adik sekolah minggu. Boleh baku dapa di channel YouTube ASM Gemim Nafiri. Torang mau beribadah sekolah minggu di sore hari ini, memuji Tuhan. Dan untuk adik-adik di rumah, sudah siap untuk beribadah? Pasti siap bukan? Nah, untuk adik-adik di sini bersama Anci-Anci siap? Siap? Siap. Apa kabar di sore hari ini adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Adik-adik yang di rumah bagaimana adik-adik di rumah? Ya, torang semua mulai, torang beribadah syukur sekolah minggu di sore hari ini. Nah, sebelum torang mulai, torang mau awali dengan doa. Dan untuk doa pembukaan akan dituntun oleh adik kita, adik prayer Lahutu. Dan sebelum adik prayer berdoa, torang menyanyi, mari masuk. Jika berdoa semua. Sekolah minggu di sore hari ini supaya boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Tepuk tangan buat adik prayer Lahutu. Ya, sekarang torang mau bernyanyi, torang mau memuji Tuhan, torang mau bersuka cita. Masih semangat adik-adik yang di rumah? Anci yakin pasti masih semangat. Buat adik-adik yang di sini bersama Anci masih semangat? Kalau masih semangat, Anci mau tanya, masih ada sukacita di sore hari ini? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Sekali lagi, adik-adik yang di rumah, masih ada sukacita di sore hari ini? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Yes, 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 yes. Tepuk tangan semua. Nah, torang semua bernyanyi, torang mau memuji Tuhan, torang mau bergembira, bergoyang. Dan adik-adik yang di rumah masih semangat? Angkat tangan yang masih semangat. Yeay. Torang menyanyi lagu Hatiku Menyanyikan. Hatiku
segala bukit bergoyang. Namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biar tubuhku beranjak dan segala bukit bergoyang. Namun kasih setiamu takkan beranjak dari. Semua menyanyi. Tak akan beranjak, tak goyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Sekali lagi, tak akan beranjak, akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Ya, adik-adik, masih semangat adik-adik yang di rumah? Adik-adik yang di sini bersama Anci masih semangat? Yeay, torang masih mau memuji Tuhan, torang mau menyanyi KASIH. Siap gerakan semua adik-adik? Engku. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih. Sekali lagi, KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ya adik-adik, sekarang torang mau dengar cerita, torang mau baca firman. Dan sebelum torang mau dengar cerita baca firman, torang mau berdoa. Dan untuk doa pembacaan firman akan dituntun oleh adik kita Alegria Tumbelaka. Sebelum torang mau berdoa baca firman, torang menyanyi Aku Pejuang Cilik. Aku pejuang cilik, berjalan bersama Yesus, baca kitab suci, doa tiap hari, bersama Yesus kalahkan iblis. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu bisa tertanam di dalam hati dan di dalam pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih adik Alegria. Nah, sekarang torang semua siap baca firman, dengar cerita. Dan sebelum torang baca firman, Encik mau tanya, siapa sini yang siap pegang senjata orang Kristen? Siapa sini yang siap dengan Alkitab? Encik lagi siap. Nah, angkat tangan tinggi-tinggi yang pegang Alkitab. Ada, berarti yang angkat tinggi-tinggi, dia siap sekali mau dengar cerita. Dan untuk cerita di sore hari ini,
torang akan dituntun oleh engku Randi sahabat. Sementara engku mempersiapkan diri, adik-adik yang di rumah bersama adik-adik yang di sini duduk manis, pegang Alkitab, siap-siap torang mau baca Alkitab. Jangan ada yang korek-korek kiri kanan, jangan ada yang berjalan ke sana kemari nih. Oke, torang semua dengar cerita. Silakan engku. Baiklah, sekarang kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terdapat dalam Ayub 2, ayatnya yang ke-11, 12, dan 13. Sekali lagi, Ayub 2, ayat 11, 12, dan 13. Engkau akan membacakan untuk kita semua. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suwa serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka datang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring dan mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di atas kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Shalom, damai di hati. Shalom. Baiklah adik-adik, di sore hari ini siapa yang siap mau dengar cerita? Ya, di sini ada banyak alat peraga. Kira-kira adik-adik sudah tahu engkau mau bercerita dalam bentuk apa sore ini? Ya, engkau mau ala-ala cerita pakai wayang-wayang. Jadi adik-adik mesti badengar baik-baik balian ya. Cerita minggu lalu yang Encik ada cerita tentang persahabatan Daud dan Yonatan. Dorang dua sangat-sangat bersahabat. Sampai torang harus mengikuti persahabatan dari Daud dan Yonatan. Baiklah adik-adik, engkau akan awali engkau cerita sore hari ini dengan cerita persahabatan 4 orang anak. Namanya anak-anak tersebut adalah Koko, Mota, Naomi, dan si kecil serta si gembrot Dobi. Oke, 4 orang anak ini, dorang mau bermain di pinggir hutan. Kenapa dong bermain di pinggir hutan? Coba engkau mau dengar. Ya, karena dorang tinggal di desa dan di pinggir hutan ada halaman yang sangat luas. Jadi dorang boleh bermain di pinggir hutan. Ya. Koko, Mota, dan Naomi, mereka sudah berada di pinggir hutan. Tetapi dorang sementara bertunggu pada Dobi. Kenapa kan Dobi belum ada? Mungkin karena Dobi yang paling kecil. Jadi Dobi pelangka kecil, jadi lama Dobi mau datang dari rumah. Tapi setelah lama dorang bertunggu, akhirnya Dobi pun datang. Coba adik-adik lihat Dobi. Imut sekali toh. Boleh DP imut sama dia engku? Ya mungkinkah engku setua? Jadi pas Dobi datang, akhirnya dorang tanya, Dobi, kenapa ngana terlambat? Dobi bilang, aduh teman-teman, maaf kita kok tapi mama udah sakit. Jadi kita datang terlambat hari ini. Mar teman-teman, Dobi nggak bisa bermain hari ini karena Dobi mesti cari Dobi pe mama pe obat. Ya kasihan Dobi, kok bagaimana dong kasihan anak pe mama. So bahaya to, Naomi tanya, kata kalau Dobi pe mama so bagaimana. Dobi bilang, ya Naomi, Dobi pe mama masih sakit, jadi Dobi masih mau cari obat. Akhirnya mau tanya, begini jalan teman-teman, torang sudah jute mau bermain, mar torang berteman pa Dobi mau cari DP mama pe obat. Akhirnya Koko dan Naomi bilang, oh iya boleh, mari jo torang mau berteman pa Dobi mau cari DP mama pe obat.
Nah, Dobi pe mama ada sakit muntah-muntah. Jadi kita menurut warga desa, DP obat adalah madu asli. Jadi dorang harus mencari madu asli di dalam hutan, di kerajaan Ratu Lebah. Jadi setelah itu dorang masuklah ke dalam hutan dan akhirnya dorang tiba di kerajaan Ratu Lebah dan bertemu dengan Ratu Lebah. Coba adik-adik lihat. Coba adik-adik lihat ini Ratu Lebah pe muka. Muka penjahat atau muka pembaik? Muka pembaik, Kang. Ya, Ratu Lebah dikenal dengan ratu yang sangat-sangat baik. Jadi kalau ada orang baik yang datang meminta tolong para Ratu Lebah, pasti Ratu Lebah kasih. Akhirnya Naomi pun berkata kepada Ratu Lebah, Ratu Lebah, teman kami Dobi, mamanya sakit. Bolehkah kami meminta madu untuk diberikan kepada mamanya Dobi? Ratu Lebah pun berkata, oh bisa. Nanti Ratu Lebah kasih madunya dan diberikan kepada mamanya Dobi 1 hari 2 kali. Akhirnya mereka pun berjalan pulang dan memberikan madunya kepada ibunya Dobi. Dan akhirnya ibunya Dobi pun sembuh. Jadi kalau bersahabat harus seperti keempat sahabat ini, Koko, Mota, Naomi, dan Dobi. Mereka rela untuk tidak bermain demi membantu temannya Dobi mencari obat untuk ibunya. Ya, ilustrasi tadi adik-adik sama dengan cerita firman Tuhan yang terang baca saat ini. Coba adik-adik lihat gambar yang ini. Pasti torang semua sangat-sangat bahagia kalau setiap hari torang boleh berkumpul dengan torang pe keluarga. Torang pe mama, torang pe papa, torang pe kakak, ade, oma, opa. Pasti torang sangat bahagia. Atau ada adik-adik yang nyandak bahagia kalau berkumpul dengan keluarga di sini? Nyandak, Kang, semua pasti bahagia. Ya, adik-adik, di dalam Alkitab ada seorang bapak yang sangat bahagia. Dia sangat kaya di negerinya. Dia tidak hanya memiliki ternak dan harta, tetapi bapak ini mempunyai istri dan anak yang baik dan sehat. Siapa yang tahu siapa bapak ini penama? Coba engkau mau dengar. Ada yang tahu? Ya, bapak ini bernama Ayub. Coba lihat. Ada yang kenal siapa bapak ini? Coba lihat di gambar. Ada yang kenal? Ya, Bapak Ayub ini dia sangat tekun, dia sangat-sangat baik dan selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya dia kaya, dia banyak. Dia memiliki banyak ternak dan memiliki rumah yang besar. Siapa kira-kira yang mau suka sama Bapak Ayub? Menjadi orang yang kaya, memiliki rumah yang besar, memiliki banyak ternak. Pasti semua suka, Kang. Cuman satu waktu ada iblis yang menjumpai Tuhan. Kata iblis, Tuhan, kita mau cobai hambamu Ayub. Jangan sampai cuma karena dia kaya, kong dia dengar-dengaran Pak Tuhan. Kong Tuhan bilang, boleh asal jangan sampai ngana ambil DP nyawa. Jadi Tuhan izinkan iblis untuk mencobai Ayub, tetapi iblis tidak boleh mengambil nyawa dari Ayub. Ya. Satu kali iblis datang kepada Ayub dan mencobai Ayub. Apa kira-kira iblis sudah cobai kepada Ayub? Ya, yang pertama seluruh ladang dan hewan ternaknya habis terbakar. Duh, kasihan sekali, Kang. Setelah itu rumahnya diterpa angin dan roboh dan anak-anaknya meninggal semua di dalam rumah.
Tidak sampai di situ adik-adik. Ayub pun terkena penyakit kulit yang sangat-sangat menjijikan. Sampai semua orang nih mau berdekat dengan dia. Karena dia penyakit berbau busuk. Ayub mendapat penyakit kulit yang gatal dan berbau. Sampai semua orang ini mau kesiang mau berdekat dengan Ayub. Satu ketika ada sahabat Ayub yaitu Bildad, Elifas, dan Sofar. Dorang mendengar bahwa Ayub mengalami penderitaan yang sangat berat. Jadi dorang tiga datang untuk menemui Ayub. Ada Sofar, ada Elifas, dan ada Bildad. Ketika mereka melihat dari jauh, aduh, dorang kaget sekali. Kenapa ini Ayub so begini? Dorang sunya nak kenal tu Ayub perupa. Karena Ayub suka nak penyakit kulit. Dorang rekan sunya kenal Pak Ayub. Siapa yang mau kenal Ayub yang darinya tampan seperti ini menjadi orang yang seperti ini. Dia sakit kulit adik-adik. Tapi karena kesetiaan, karena persahabatan dari teman-teman Ayub, maka dorang pun datang mengunjungi Ayub dan dorang pun meratap dan menangis bersama-sama dengan Ayub selama 7 hari 7 malam. Apakah orang mempunyai teman-teman yang seperti ini? Mempunyai teman-teman yang seperti Ayub? Orang pun kalau bersahabat, orang mesti jadi sahabat yang setia kawan dan mau membantu teman yang sedang kesusahan. Karena orang harus saling membantu dan saling menolong dengan teman-teman yang lain. Ya, jadi inti dari cerita ini orang harus saling bersahabat dengan teman-teman yang lain. Seperti ada orang pesahabat yang selalu ada dengan orang. Yaitu siapa? Ya, Yesus Kristus. Dia Tuhan yang rela mati untuk menebus orang pe kesalahan dan dosa. Amin. Dan untuk ayat hafalan di saat ini adalah Amsal 17 ayatnya yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leave me alone. Forever, ever, forever and ever. Jesus is my best friend. He is the only best friend. He never leave me alone. Forever, ever, forever and ever. You gave the greatest love and cleansed me from my sins. You are the best in my whole life. Jesus, you gave the greatest love and cleansed me from my sins. Jesus, my best, my best, my best friend. I love you forever. Adik-adik di rumah dan teman-teman guru sekolah minggu, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan setiap kami, anak-anak sekolah minggu serta guru-guru sekolah minggu, Jemaat Gemim Nafiri Bitung, sehingga sampai saat ini Tuhan kami tetap boleh sehat, kami tetap boleh kuat.
Itu semua kami yakin dan percaya karena karunia Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, di saat ini Tuhan kami telah beribadah kepadamu. Tuhan, kami yakin dan percaya ini bukan sebuah kebetulan, tetapi ini karena kasih sayang Tuhan kepada kami semua, sehingga kami boleh beribadah di saat ini. Tuhan Yesus, tadi Tuhan kami sudah membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Ayub dan sahabat-sahabatnya. Mari Tuhan berkati semua anak-anak Jemaat Gemim Nafir Bitung ataupun semua anak-anak sekolah minggu, agar supaya mereka boleh bersahabat dengan baik, mereka boleh setia kawan, mereka boleh membantu teman-teman mereka yang kesusahan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami pun Tuhan mau berdoa di saat ini untuk semua anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah. Mari Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu, agar supaya di tengah-tengah masa pandemi ini mereka tetap boleh sehat, mereka tetap boleh kuat, dan mereka tetap boleh berpengharapan hanya pada Yesus, agar supaya mereka semua dijauhkan dari sakit penyakit, mereka boleh dijauhkan dari segala hal yang akan membuat mereka tertimpa masalah. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang adalah sumber hikmat dan sumber berkat menyertai dan melindungi semua anak sekolah minggu dan semua guru sekolah minggu di sepanjang hari-hari kehidupan mereka. Berdoa kami Tuhan untuk Komisi Pelayanan Anak Jemaat Gemim Nafir Bitung, mulai dari Penatua Encik Yeni Kainde sampai kepada anggota-anggota komisinya dan guru-guru sekolah minggunya. Tuhan berkati kami semua Tuhan, berikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan, berikan kami selalu kesabaran agar supaya kami boleh dapat mendidik anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Nafir Bitung dengan baik. Tuhan Yesus, ini doa kami Bapa, yang kami akan sempurnakan dengan doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan kepada ke-12 murid-Mu, dan pada saat ini kami akan ucapkan secara bersama-sama. Demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kalau tadi torang so bernyanyi, torang so bergembira, torang so bersuka cita, torang so baca firman, torang so dengar cerita. Sekarang torang so di penghujung ibadah sekolah minggu di sore hari ini. Dan sebelum torang mau tutup torang pe ibadah, torang mau berdoa, dan untuk doa tutup akan dituntun oleh adik kita Stefano Ramas. Dan sebelum torang berdoa, torang menyanyi Telah Lama Ku Cari-Cari. Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setia. Hari satu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, syalala, Yesusku luar biasa. Syalala, Dia raja segala raja. Syalala, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Syalala, aku dipakai olehnya. Syalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan sudah menuntun ibadat kami hingga berjalan dengan baik.
Ya Tuhan, berkati juga Enci, Engku dan teman-teman yang sudah beribadah pada hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami, amin. Ya, sekarang orang ibadah sudah selesai. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa buat adik-adik yang di rumah bersama adik-adik yang di sini, tetap jaga jarak, tetap terus berdoa, minta pada Tuhan supaya orang tetap sehat, sehingga orang boleh baku dapat di minggu depan di channel YouTube ASM Gemim Nafiri Bitung 1. Tetap jaga kesehatan adik-adik. Sampai jumpa dan dadah.